Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins untuk chartingnya ya. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi, ya sebenarnya nggak beda jauh sih dibandingin tadi pagi ya, tapi dibandingkan dengan ya tadi siangan lah, ini udah mulai koreksi lagi ya. Dan sekarang at least dari masa kita ngerekam ini, sedikit di bawah EMA 50. Ini penting. Kenapa? Karena lagi-lagi EMA 50 sudah di retest ketiga kalinya ya. Sorry, empat kali. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, apabila ini tembus, ya, Bitcoin bisa berpotensi kembali ke 60.000 bawah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lagi, ya kalau charting makro sih kita udah bahas ya di DCWT sesi pertama. Buat lo yang kelewat silahkan bisa nonton. Tadi pagi jam setengah 12 sudah gue upload ya. Sekarang kita akan ke comments ya. Jadi udah ada beberapa komen yang dipilihin oleh Sato, udah di highlight ya. Yang pertama dari Bro Andri ya, lagi-lagi Bro Andri dengan komen yang menarik biasanya ya. Jamie Dimon saja bereaksi terhadap market akhirnya join, bukan menyerang dengan perasaan. Betul apa kata Toshi, kita harus beraksi terhadap market. Benar banget ya, kita harus bereaksi ya, bereaksi terhadap market, jangan pakai perasaan. Kalau baper itu pacaran aja ya. Kalau pacaran baper ya masih ditoleransi lah. Tapi kalau di market baper itu langsung digorok ya. Jadi ya hati-hati ya kalau sering baper. Dan kalau lu nyari-nyari apa ya, nyari-nyari adrenalin di market, menurut gua itu jatuhnya bukan investasi tapi ke judi begitu. Jadi ya lagi-lagi ya, lu yang tahu sendiri gimana kondisinya ya. Kalau terlalu deg-degan, susah tidur, artinya lu sudah masuk ke kategori mulai menjudi itu ya. Selanjutnya dari Bro Rozaki, Bro Rozak ya, Bro Rozak. Rozak nih jangan-jangan orang Malaysia ya. Dari channel saya belajar banyak tentang money management, terutama BTC di dunia kripto yang sangat volatile dan bermanfaat untuk mengembangkan mental investor. Pertanyaan untuk Bang Toshi, seberapa lama tahun ya BTC Ethereum bisa bertahan di dunia investasi dan tidak jadi suatu yang bersifat bubble begitu. Terima kasih, thank you Bang Toshi intinya. Semoga sehat selalu. Amin ya. Nah jadi gini, sebenarnya kalau mau ngomong bubble, menurut gue setiap cycle itu jadi ujung-ujungnya bubble at some point ya. Makanya gue sebut sebagai blow off top ya. Nah kalau kita lihat di sini, arguably ini adalah bubble ya. Di 2021 bubble gitu, dimana kalau lo perhatiin di newsnya semua sangat wah ini BTC akan ke 100.000, ada yang bilang sejuta dan seterusnya. Nah padahal kalau kita ngomong secara TA sudah overextended dan sudah cukup panjang itu mengalami bull market. Nah jadi kalau menurut gua setiap cycle ada bubble-nya masing-masing. Ya ini bubble nih. Wah lihat, kalau lo lihat ini menurut lu make sense gak sih? Terus naik kayak gini tanpa koreksi yang signifikan. Tentunya nggak make sense. Nah jadi kalau mau ditanya bubble kapan terjadi, ya di akhir-akhir cycle. Kalau secara teorinya itu post halving year kuartal 4 itu udah terjadi berkali-kali ya. Di November Desember 2018 ya, November Desember 2021 ya. Dan bahkan kalau kita tarik sampai ke sini lagi, ya dari situ November Desember post halving year gitu. Jadi gue nggak bisa bilang sampai berapa lama akan seperti ini, tetapi at least dari data yang kita punya masih mengulang seperti itu ya. Jadi bubble terjadi, yes terjadi di setiap cycle dan itu biasanya akan dibumbui dengan dibumbui dengan euphoric bullishness gitu. Wah BTC nggak akan drop lagi, udah BTC akan super cycle sampai ke angka-angka yang nggak make sense begitu ya. Oke, next kita ada dari Teh Manis 89 ya. Makasih Koko jadi lebih terarah dan enggak jadi FOMO. Sekarang lebih DC aja. Sehat selalu sehat terus Koko. Thank you ya. DCA aja ya, dicicil aja is king at the end of the day. Selanjutnya dari Majayas ya. Stres gua bang. Gua berasa tolol masuk ginian di hadapan lingkungan orang yang main togel yang JP mulu. Gua yang main ginian ngeluarin modal gede boncos iya. Mereka yang main togel modal kecil JP gede. Gua stres main kripto padahal nggak main future. Gua simpan duit gede di alt.
ngedengar pembahasan gini makin stres. Nah, gini bro. Kalau menurut gue permasalahan terbesarnya adalah lu bilang kan lu naruh duit gede di alt. Nah, di altnya apa? Kalau sampai lu minus banget, kemungkinan besar lu pilih alts yang terlalu kecil market capnya. Ya, nah otomatis itu udah resikonya. Lu pilih small cap, lu nggak pelajari fundamentalnya, lu nggak lihat TA-nya, ujung-ujungnya nggak jauh beda sama main togel gitu, karena jatuhnya jadi ke judi gitu. Makanya kenapa gue bilang kita harus bisa gini, kita tuh harus lo ingat investasi itu yang paling penting satu, jaga resiko dulu. Jangan mikirin profit. Nah, kalau lu mikirnya ngelihat yang main togel, JP mulu dan seterusnya, berarti kan lu mikirnya profit dulu. Nah, jadi menurut gua yang paling pertama harus dibenerin adalah mindset lu dulu. Mindset lu yang paling awal adalah apa ya? Investasi itu harus jaga resiko dulu ya. Dan jangan berpikir kayak begini ya. Wah, itu yang main togel JP mulu. Ya sekarang gini pertanyaannya ya. Kalau togel itu bisa benar-benar bikin lu kaya, coba gue tanya berapa banyak orang yang masuk ke top orang-orang kaya di Indonesia dari togel. Nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, sementara kalau investment, banyak orang kaya dari investment. Begitu. Tapi investment ya, bukan judi. Kalau judi sulit. Sulit judi. Ya, kalau judi lagi-lagi sulit. Ya, jadi benerin dulu paling dasarnya, benerin dulu fundamentalnya, baru lu bisa profit. Kalau dari dasarnya masih salah, cara berpikirnya masih seperti ini, susah bro. Begitu. Nah sekarang kuncinya di lu nih. Lu udah tahu, lu harus benerin mindset, benerin nggak? Gitu. Kalau lu benerin, ya kemungkinan besar bisa profit. Begitu ya. Next ada dari Umarabiu ya. Dari iseng coba nonton sampai ketagihan Amani Channel, humble jadi asik bro, thank you ya. Ya memang buat apa sok-sokan lah ya, nggak guna sok-sokan. Yang penting itu kita berbagi info yang jelas gitu, jangan sampai menjerumuskan ya. Next ada dari Abahku Sabahkus, namanya lucu juga ya. Mending channel ini mendidik daripada yang sebelah bisanya cuma bacain isi waktu. Ya ada ya kayak gitu ya. Ya oke lah ya pokoknya intinya gini sih, kalau gue pribadi harus ada analisanya. Kalau cuma baca doang sih ya itu namanya channel membaca begitu. Jadi ya kalau gue pribadi akan mencoba sebisa mungkin ya, lagi-lagi gue terbatas, gue bukan analis Wall Street atau apa, enggak ya, tapi dari info yang gue dapat, pengalaman gue dari 2016 ya, gue coba untuk berbagi, as simple as that ya. Sisanya tinggal tabur tuai deh. Gue berharap ini adalah menabur hal baik. Nah nanti gue akan menuai hal yang lebih baik lagi ke depannya ya. Nabur benih baik, dapatnya pohon kebaikan, itu lebih asik ya. Next, Ebi Makceo ya. Terima kasih Bang buat video-videonya. Untung saya dapat channel Abang. Walau udah keburu rugi karena masuk pas April kemarin dan baru ketemu channel Abang akhir-akhir ini. Tapi sejak ketemu channel Bang Toshi dan rekan-rekan, saya jadi lebih sabar untuk masuk market. Saya nggak bisa bantu banyak selain subscribe, like, dan nggak skip iklan di channel. Itu udah sangat membantu. Thank you bro, thank you ya. Oh ya, kalau boleh ada jadwal tetap posting videonya Bang, karena kadang market bikin galau pagi-pagi. Tapi satu sisi nunggu update Bang Toshi hari yang sama. Kalau tetap jadwalnya jadi bisa nggak bolak-balik cek YouTube nunggu update. Nah sebenarnya gini, kalau kita DCWT sesi pertama itu cenderung sama terus ya, 11 setengah 12 lah ya, tergantung ada permasalahan teknis atau enggak, atau kadang-kadang ada tabrakan sama yang lain, tapi nggak terlalu beda jauh, harusnya jam 11 sampai setengah 12. Nah untuk DCWT sesi kedua itu yang mungkin sedikit lebih fleksibel begitu, karena biasanya ada pembahasan lain juga begitu ya. Nah kalau buy limitnya pakai IDR gimana gini, jadi IDR itu gue udah di awal banget gue pakai IDR dan gue ngerasa lebih nggak efektif begitu. Jadi support resistannya lebih gampang jebol gitu, karena to be perfectly honest nggak ada yang terlalu care dengan IDR pair gitu. Orang semua ngelihatnya pair USD. Jadi support resistannya menurut gue jauh lebih oke untuk dipakai gitu. Kalau IDR tuh lebih random gitu. Itu yang gue rasakan at least dulu ya. Gue pakai USDT itu udah lama sih soalnya. Gue IDR tuh awal banget 2016. Bahkan di cycle yang sama pun gue ganti ke USD karena gue ngerasa ini strukturnya rada berantakan kalau pakai IDR. Jadi kalau gue pribadi sih sarankan pakai USD bro, mendingan pakai USD. Jadi lebih gampang dan itu semua orang rata-rata akan mengquote BTC pakai USD ya, dibandingkan dengan IDR gitu ya. Next ada dari siapa lagi nih?
Ada dari DMN, ya itulah ya, panjang soalnya. Bang, tolong dijelaskan juga kalau ada singkatan atau istilah-istilahnya Bang, seperti TP dan lain-lain agar newbie bisa lebih paham. Nah, TP itu take profit ya. Oh, ini ada yang jawabin. Wah, thank you nih. IPA PED, ya itulah ya. Bingung namanya. Kalau digabungin gue kadang-kadang suka bingung nih bacanya apa. TP take profit, cut loss dan seterusnya. Ini bagus ya. Jadi para subscriber saling membantu. This is really really good ya. Gue pengen bikin satu komunitas yang kayak gini, dimana orang satu sama lain bisa saling membantu dan ya saling menabur kebaikan, dan sama-sama nanti kita panen kebaikan yang lebih besar lagi daripada benih yang kita tuai. Daripada benih yang kita tabur gitu ya. Selanjutnya, Angga Gani ya, Bang, kira-kira mata uang dolar versus BRICS ini ya, kayaknya BRICS anti petrodolar ngaruh nggak sama kripto termasuk BTC? Terima kasih. Ngaruh, menurut gua ngaruh ya. Nah, tetapi keberhasilannya ini yang harus kita lihat, berhasil nggak gitu ya, karena suka nggak suka dolar ini memang rada sakti ya, dari dulu udah mengalami berbagai macam krisis. Buat lo yang nggak tahu, di ya 90-an itu Gulf War pertama, ya US juga sempat begitulah ya, sempat kayak orang-orang nggak mau pakai dolar dan seterusnya, tapi Amerika always find a way buat mereka ujung-ujungnya pakai lagi. So kalau sampai orang benar-benar bergeser dari dolar, itu bisa ngaruh ya. Nah, tetapi at least sampai sekarang dolar ini masih menjadi suatu safe haven ya buat orang-orang in general. Ya paling gampang gini deh sekarang, satu ya, kalau lu megang rupiah kebanyakan aja ya, lu kehilangan daya belinya berapa besar dibandingkan lu pegang dolar gitu. Ya kayak paling gampang gini deh. Di 2022 aja seingat gue tuh rupiah, kalau nggak salah ya, ini gue udah lumayan lupa soalnya. Kalau nggak salah 2022 itu dolar masih sekitar berapa ya? 14 mungkin nih. 15, 14. Ya intinya gini deh. Lu lihat setahun 2 tahun ke belakang, itu rupiah signifikan lebih kuat. Sekarang jauh lebih lemah. Begitu. Makanya selama masih seperti itu, dolar akan masih terus cenderung menjadi safe haven. Begitu ya. Selanjutnya dari Telogah ya, yang pasti channel lu bakal besar bro, amin. Thank you for the kind words ya, thank you for the kind words. Dan ini semua yang like 6, thank you banget ya. Semoga bisa seperti itu ya, karena ya lagi-lagi gue udah komit, gue pengen memberikan the best education untuk kripto ya, terutama di Indonesia, for free gitu. Jadi nggak ada grup-grup VIP, nggak ada berbayar. Jadi kalau sampai ada yang mengaku pakai ini ya, pakai logo kita, bilang-bilang wah kita ada titip dana atau apa, scam. Udah pasti scam ya. Kita tidak ada grup-grup berbayar. Semua subscriber gue akan dapat informasi secara gratis ya. Next dari Urat Saraf. Apakah tukang pijit ini ya, atau tukang bakso jangan-jangan ya. Pasti turun ke 63.000, minimal bottom di 61 sampai 63.000. Don't FOMO. Ini bro, nggak ada yang pasti bro, nggak ada yang pasti ya. Jadi kita lebih baik terus membiasakan diri kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya kita selalu melakukan DCA begitu. Dan waktunya TP ya TP gitu. Jangan bandel gitu. Kayak dulu ada tuh ya Shiba Inu, PP itu Shiba, gue inget banget lah. Itu gue dibacotin banget ya. TP. Waduh, itu dibacotinnya kayak gue nginjak makam leluhur dia kayaknya ya. Wah, dimakinya luar biasa. Kenapa ya? Karena deterministik, dia merasa akan terus naik begitu. Nah, padahal kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus siap dengan 2 skenario selalu. Walaupun boleh punya main skenario ya, tetapi DCA-nya nggak boleh putus. Ya, DCA-nya tetap dilakukan, tinggal bertaktik aja. Kayak gue sekarang DCA hanya 25%. Tapi kalau sampai naik ke atas ya gue tenang, karena gue tetap melakukan DCA. Jadi menghilangkan rasa FOMO gue ya. Nggak apa-apa. Gue juga di masa-masa 2016 tuh, wah pasti begini, pasti begitu. Tapi lama-lama gue belajar. Makin sering gue ngomong pasti, malah gue sadar tidak ada yang pasti, kecuali kematian. Ya. Next, ada dari Ramat 0622. Bang Toshi, maaf saya masih newbie nih. Cara nentuin TP atau TA itu gimana sih? Gini, sebenarnya setiap orang bisa beda-beda ya. Untuk TP. Kalau TA itu keseluruhannya ya, keseluruhan untuk analisa menggunakan chart itu kita kategorikan sebagai TA. Nah, untuk take profit itu bisa macam-macam, bisa di struktur, bisa sesimpel persentase aja lu udah ngerasa cukup berapa persen gitu. Nah, jadi ini lumayan luas nih, jadi tergantung lu bisa TP itu sesuai dengan S10 masing-masing. Kalau gua TP biasanya menggunakan support resisten. Kayak kita ambil contoh itu yang nanti kita sedikit bahas nih ya. Kayak render nih ya. Nah, mumpung ada contoh nyatanya ya. Retest 1, retest 2 di MA20 nih. Retest 1, retest 2. Target TP-nya kena nih.
tanggal 18 Juli kemarin, bahkan hari ini juga kena lagi. Nah, artinya kita buka posisi short di EMA 20 karena sudah terjadi retest 2 kali, target TP-nya di struktur 6,345. Kalau gua kayak gitu, ya tapi setiap orang bisa beda-beda. Mau pakai persentase boleh, mau lu hold terus nanti pasang trailing stop loss juga boleh, tergantung, masing-masing berbeda-beda ya. Literally itu secara possibility-nya ada endless caranya gimana untuk TP ya. Next kita geser lagi ke sudah selesai ternyata ya, 12 biji ya. Nah, jadi gini ya, untuk komen gue tentunya nggak akan bisa bahas semua ya. Jadi ya lu pinter-pinternya bikin komen yang menarik sampai Sato ngelihat wah ini cukup bagus buat dibahas ya. Oke, next economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya, atau lebih tepatnya nggak ada yang terlalu penting lah, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Nah, hari ini rosternya adalah Render, Cardano, Matic, BNB, dan Celestia ya. Sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx. Di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya. Nah, tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke render. Untuk render, posisi short kita sudah kena target TP dan kita sudah, ya kalau lo buka dari sini berarti lo profit sebesar, coba kita cek ya. Profit sebesar 5,34%. Asik ya. Nah, untuk posisi longnya gimana nih? Posisi longnya sudah terjadi retest 1, retest 2. Artinya kita sudah dapat posisi long. Nah, target TP-nya di MA20. Untuk posisi spot, buy limitnya di 6,345 dan di 5,955. Sorry, ini kurang naik sedikit ternyata ya. Oke, di 5,963 ya. Itu kurang lebih untuk setup di render. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 0,444 dan kena target TP di 0,4273 dan kita sudah profit sebesar 3,89%. Oke ya. Posisi shortnya sudah profit. Karena jebol kita tunggu ya daily close seperti apa. Posisi spotnya buy limit 1 tembus, buy limit kedua di EMA50 dan buy limit ketiga di EMA20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Cardano. Next kita masuk ke Matic. Untuk Matic posisi short yang walaupun cenderung beresiko ya, ini kena target TP ya. Nah, jadi posisi shortnya terbentuk karena retest 1, retest 2 di 0,549. Ini literally baru banget terbentuk tanggal 16. Besoknya tanggal 17 dan 18 retest 1, retest 2 ya. Sekali lagi, ini masuknya ke setup short yang lebih cenderung beresiko karena masih ada possibility konsolidasi ya. Jadi belum ada corrective movement dulu gitu. Nah, tapi buat lo yang agresif, ya selamat. Hari ini profit ya. Hari ini profit sebesar berapa nih? Ya sekitar 5%-an lah. Not bad. Oke, untuk posisi spot, buy limit 1 tembus, buy limit kedua di 0,5 ya. Sisanya masih cukup jauh, jadi kita skip dulu aja untuk Matic ya.
Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisinya kita sudah dapat short ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 574,4. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas di 560,1. Itu untuk target TP posisi shortnya ya. Posisi spotnya tinggal tersisa satu buy limit di 560,1 karena sisanya masih ya cukup jauh di bawah di EMA 20 begitu ya. Itu kurang lebih setupnya untuk di BNB. Next kita masuk ke Celestia. Untuk Celestia, retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20 sebagai support. Artinya kita sudah kebuka posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh di struktur di sini di 6,861 atau di 7,157. Otomatis di atas lebih beresiko ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spotnya, buy limitnya ada di EMA20 harus sudah kena buat lo yang pasang. Dan buy limit, yang nextnya ada di $5 pas ya. Itu kurang lebih setup untuk di Celestia ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi thank you for all the nice comments, all the nice words ya. Komen-komen seperti itu yang kadang-kadang bikin gue ekstra semangat lagi. Karena jujur aja kadang-kadang capek ya. Kalau cuma analisa sendiri kan udah beres nih analisa. Tapi kalau misalkan untuk bikin konten ya harus dipikir lagi flow-nya dan seterusnya. Ya dibilang capek ya kadang-kadang capek. Tapi dengan komen-komen yang terus mendukung. Itu yang kadang-kadang bikin gue terus untuk memaksa diri gue untuk terus bikin ya. Oke, next gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.